Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Warsini, NIM 18011007. Saya dari kelompok 4 dan nantinya teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budgeting unit yang akan diproduksi dan kegunaan budgeting unit yang akan diproduksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian budgeting unit yang akan diproduksi. Budgeting unit yang akan diproduksi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan atau unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis atau kualitas yang akan diproduksikan, jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan. Beberapa rencana perusahaan di bidang produksi lainnya, misalnya yang pertama, rencana tentang routing atau urutan-urutan jalannya proses produksi sejak dari bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, rencana tentang tata letak. Yang ketiga, rencana tentang penjadwalan waktu produksi. Yang keempat, rencana tentang organisasi produksi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Kelima, rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Yang kedua, kegunaan budgeting yang akan diproduksi. Kegunaan budgeting unit yang akan diproduksi secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Dan secara khusus mempunyai beberapa kegunaan penting, yaitu yang pertama sebagai dasar menyusun budget unit kebutuhan barang mentah. Yang kedua, sebagai dasar menyusun budget upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga, sebagai dasar menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Dan yang keempat, sebagai dasar menyusun budget biaya akuntansi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Devi Ermawanti, NIM 18011009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari data dan informasi untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi, di mana data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan budget unit yang akan diproduksi antara lain, yang pertama ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dan yang kedua ada kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi. Dan yang keempat, ada modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Keenam, luas perusahaan yang optimal. Dan yang terakhir, kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Saya Nyoman Sulasmi, NIM 18011018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, dan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang bentuk dari budget unit yang akan diproduksi. Nah, bentuk dari budget unit yang akan diproduksi ini bentuknya itu beragam. Jadi, perusahaan bisa membuat bentuknya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, asalkan perusahaan mengerti dengan budget unit yang mereka buat, dan di dalamnya terdapat kuantitas, kualitas, dan kapan produk tersebut dilakukan. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari budget unit yang akan diproduksi. Ini isinya 6 kolom. Ada juga perusahaan yang membuatnya dengan menggunakan 4 kolom, 5 kolom, dan juga ada yang lebih dari 6 kolom. Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa budget unit yang akan diproduksi adalah budget yang dibuat secara terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang.
meliputi kualitas, kuantitas, dan kapan produk tersebut dilakukan. Kegunaan dari budget unit yang akan diproduksi ini yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan pengawasan kerja dan evaluasi.